Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman, berjumpa lagi di Al-Hajj Channel. Semoga sahabat semua diberi kesehatan, diberkahi dan dipanjangkan umurnya, serta dimurahkan rezekinya. Amin ya rabbal alamin. Sahabat beriman, dalam Islam, usia 40 tahun adalah usia yang istimewa dan mengandung banyak rahasia maupun hikmah. Satu hal yang pasti, usia terus bertambah, namun umur di dunia berkurang. Karena itu, sungguh merugi orang-orang yang menyia-nyiakan waktunya di dunia tanpa dengan amalan yang baik. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Ahqaf ayat 15 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wawassayna al-insana biwalidayhi ihsana. Hamalathu ummuhu kurhan wa wada'at kurha. وحمله وفصاله 30 شهرا حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين. Yang artinya, kami perintahkan kepada manusia supaya berbuat baik kepada kedua orang tuanya, ibu dan bapaknya. Ibunya mengandung dengan susah payah dan melahirkannya dengan susah payah pula. Kandungannya sampai menyapihnya 30 bulan, sehingga apabila dia telah dewasa dan umurnya sampai 40 tahun, dia berdoa, Ya Tuhanku, tunjukilah aku untuk mensyukuri nikmat Engkau yang telah Engkau berikan kepadaku dan kepada ibu bapakku, dan agar aku dapat melakukan amal yang soleh yang Engkau ridhoi. Berilah kebaikannya dengan memberi kebaikan kepada anak cucuku. Sungguh aku bertaubat kepadamu, dan sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang berserah diri. Al-Quran Surah Al-Ahqaf ayat 15. Sahabat beriman, memang menarik untuk mencari jawaban kenapa usia 40 tahun disebutkan eksplisit dalam ayat tersebut. Ibnu Katsir dalam kitab tafsirnya tentang ayat tersebut menerangkan bahwa biasanya seseorang tidak berubah lagi dari kebiasaan yang dilakukannya bila mencapai usia 40 tahun. Ketika seseorang berada dalam usia 40 tahun, maka sempurnalah akal, pemahaman, dan pengendalian dirinya. Hal di atas selain dengan pandangan ilmiah, beberapa analisis psikologi menyatakan 40 tahun adalah momentum kematangan rohani seseorang. Rasulullah SAW diutus oleh Allah menjadi nabi pada usia 40 tahun. Diberi amanah untuk memimpin dan membimbing umatnya pada usia yang sudah matang kedewasaannya. Ibnu Abbas berkata, barang siapa yang telah mencapai umur 40 tahun sedangkan perbuatan baiknya belum dapat mengalahkan perbuatan jahatnya, maka hendaknya ia bersiap-siap ke neraka. Sahabat beriman, di usia 40 tahun tersebut seseorang mencapai kematangan emosional, spiritual, dan intelektualnya. Inilah kedewasaan seseorang seharusnya terlihat pada usia 40 tahun. Dari ayat di atas, kita bisa menyimpulkan beberapa wasiat yang bisa kita ambil, yakni sebagai berikut.
Yang pertama, banyak-banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Misalnya, sebagai contoh sederhana, dengan menerima apa saja yang dianugerahkan oleh Allah kepada hidup kita, dengan tidak mengeluh atas segala sesuatu yang telah terjadi dalam kehidupan, baik rasa senang maupun itu kesulitan. Yang kedua, bersyukur kepada kedua orang tua. Di beberapa ayat, Allah menjelaskan tentang agungnya hak kedua orang tua, di mana Allah mewasiatkan kepada kita secara khusus untuk berbakti dan berterima kasih kepada kedua orang tua. Yang ketiga, beramal soleh. Ayat ini menyimpulkan bahwa kita juga dianjurkan untuk memperbanyak amal soleh atau perbuatan baik yang sesuai dengan perintah agama Allah. Yang keempat, mendidik anak sesuai ajarannya. Yang kelima, bertaubat. Pada akhir tafsir surah Al-Ahqaf ayat 15 tersebut menjelaskan tentang panduan bagi orang-orang yang sudah berusia 40 tahun untuk memperbaharui taubat dan berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain itu, angka 40 tahun juga muncul dalam hadis Rasulullah SAW yang dikutip oleh Imam Al-Ghazali. Manusia dengan usia 40 tahun dinilai memiliki kematangan mengelola data dan mendayagunakan akal. Oleh karenanya, jalan hidup seseorang hingga akhirnya dapat dilihat setelah usia 40 tahun. Jika ada orang sudah berumur 40 tahun atau lebih, namun ia tidak terketuk hatinya untuk menekuni ibadah lebih mendalam dan lebih fokus, bahkan ia selalu menjauhi ajaran-ajaran agama, maka bisa jadi itu pertanda su'ul khotimah. Na'udzubillah min zalik. Agar kita terhindar dari itu, maka sebaiknya kita berkaca dan menerangi diri dengan Al-Quran dan segala keilmuan yang bermuarah ke sana. Semoga kita semua mampu mempergunakan sisa umur untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam bissawab.